Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Lestari, selaku dosen penguji, Profesor Cangkung, dan juga Ibu Arini sebagai selaku dosen pembimbing. Di sini saya Hana Syahrina izin memaparkan hasil tesis saya yang berjudul Alih Fungsi Lahan Sawah dan Dampaknya Terhadap Produksi Padi di Kabupaten Sleman. Di mana alih fungsi lahan sawah di sini merupakan perubahan lahan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, yang dimana dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu kebutuhan lahan, pertumbuhan penduduk, kepastian hukum yang lemah, peningkatan PDRB, dan juga peningkatan izin pemanfaatan tanah atau IPPT. Selanjutnya, selain faktor yang mempengaruhi, ada juga dampak yang mempengaruhi, yaitu penurunan produksi pertanian, penurunan luas lahan pertanian, dan juga peningkatan harga tanah. Yang dimana di sini terlihat bahwa produksi padi di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai 2024 mengalami penurunan selama satu dekade, yaitu sebesar 67,6%, selama satu dekade dari 326.819 ton menjadi 105.983 ton pada tahun 2020. Nah, di sini juga ada beberapa regulasi mengenai alih fungsi lahan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, Perda Sleman Nomor 6 Tahun 2020 mengenai PLP 2B, dan juga Perda Sleman Nomor 13 Tahun 2021 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah. Dan di sini masih ada beberapa peraturan daerah yang pasal-pasalnya belum terlaksana, seperti itu. Dan masih ada beberapa regulasi yang belum terlaksana pada beberapa regulasi kebijakan alih fungsi lahan tersebut. Selanjutnya, ada beberapa tujuan penelitian, yaitu yang pertama menganalisis laju dan juga tren alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah di Kabupaten Sleman selama periode 1991 sampai 2023. Selanjutnya mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman dan juga menganalisis dampak alih fungsi lahan sawah terhadap nilai produksi padi di Kabupaten Sleman. Selanjutnya di sini mengenai keterbaruan pada penelitian di sini pada tujuan pertama. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama di sini menganalisis laju dan juga analisis tren, seperti itu. Untuk tujuan yang kedua di sini menggunakan regresi OLS Semilog dengan menambahkan 3 variabel keterbaruan, yaitu yang pertama ada PBBP2, produktivitas padi, dan juga DAMI kebijakan rencana tata ruang wilayah. Yang dimana pada penelitian sebelumnya belum mengkaji keduanya secara simultan, seperti itu. Untuk yang tujuan ketiga di sini menggabungkan metode estimasi kehilangan produksi dan regresi OLS Semilog sederhana untuk mengestimasi dampak alih fungsi lahan terhadap nilai produksi padi yang hilang di Kabupaten Sleman, begitu, secara kuantitatif maupun secara ekonomis. Selanjutnya di sini ada beberapa tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu. Yang di sini yang pertama ada tren alih fungsi lahan, di mana di sini trennya ada yang mengalami peningkatan dan juga ada yang mengalami penurunan. Selanjutnya untuk laju alih fungsi lahan, di sini juga ada yang mengalami penurunan dan juga ada yang mengalami peningkatan, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Di sini dari penelitian terdahulu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada jumlah industri, PDRB, laju pertumbuhan penduduk, dan lain sebagainya. Di sini ada yang berpengaruh positif, berpengaruh negatif, dan juga tidak berpengaruh sama sekali atau non signifikan, seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada dampak alih fungsi lahan sawah terhadap produksi padi, di mana di sini untuk dampaknya juga mengalami peningkatan dan juga ada yang mengalami surplus, tetapi di sini lebih banyak mengalami konversi produktivitasnya ini semakin berkurang, seperti itu. Selanjutnya di sini mengenai permintaan dan juga penawaran lahan, di mana penawaran pasar lahan di sini itu bersifat tetap, dan di mana penawaran lahan di sini mencakup ketersediaan lahan secara nyata dan juga secara ekonomik
yang dapat dimanfaatkan seperti itu. Jadi pada permintaan lahan sendiri di sini dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang serta kemampuan dalam mengelola dan juga memanfaatkan lahannya seperti itu. Selanjutnya di sini ada gambar mengenai keseimbangan dan juga permintaan keseimbangan permintaan dan juga penawaran lahan, di mana di sini lahan bersifat tetap digambarkan oleh garis lurus S di sini, dan di sini untuk garis D di sini adalah kurva permintaan, di mana harga lahan atau lahan di sini permintaannya itu semakin tinggi. Ketika lahan itu permintaannya semakin tinggi, maka kurva ini akan bergeser ke kanan, begitu. Yang mengakibatkan harga lahan atau tingkat sewa lahan itu akan semakin tinggi, seperti itu. Dan selanjutnya, di sini mengenai nilai lahan, di mana nilai lahan di sini ada dua aspek. Yang pertama ada nilai pasaran dan juga nilai kegunaan. Begitu. Di mana di sini nilai kegunaan ini tidak hanya saat ini, tetapi juga potensi di masa yang akan datang. Dan juga faktor penentu dari nilai lahan sendiri itu ada kesuburan lahan dan juga jarak pusat fasilitas ke kota. Seperti itu. Di sini saya menggunakan teori land rent dari Ricardian Rent atau David Ricardo, di mana nilai lahan ini ditentukan oleh tingkat kesuburan, yang di mana nilai dasar teorinya di sini untuk sewa lahan di sini menghasilkan surplus ekonomi, begitu. Dan di sini ada gambar mengenai tiga tingkat kesuburan lahan, di mana di sini tanah subur sekali, tanah subur dan juga tanah tidak subur. Di mana ketika tanah yang semakin subur, di sini land rent atau keuntungan land rentnya di sini akan semakin besar seperti itu atau lebih besar begitu. Untuk tanah yang subur di sini untuk land rentnya, untuk sewanya, untuk land rentnya di sini masih ada, tetapi lebih kecil dibandingkan tanah yang tidak subur seperti itu. Dan di sini juga digambarkan bahwa biaya produksi pada tanah yang subur sekali di sini lebih rendah begitu, yang menghasilkan keuntungan ataupun land rent yang semakin besar. Dan pada tanah yang subur di sini untuk biaya produksinya juga uh, masih lebih rendah, tapi di sini untuk nilai land rentnya juga akan semakin mengecil seperti itu. Tetapi untuk tanah yang tidak subur di sini keuntungannya atau keuntungannya di sini hanya mampu menutupi biaya produksi yang mengakibatkan uh, land rent-nya itu sama dengan nol atau tidak menghasilkan land rent sama sekali. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai teori produksi. Nah, teori produksi di sini menjelaskan hubungan antara input dan juga output yang digambarkan atau dijelaskan menggunakan hubungan uh, teori produksi dengan, mohon maaf, dengan fungsi produksi seperti di gambar ini, begitu. Untuk elastisitas produksi sendiri di sini mengukur persentase perubahan output sebagai akibat dari persentase perubahan input. Nah, di sini untuk kurva fungsi produksi neoklasik, di sini ada tiga tahapan atau tiga stage, di mana di stage pertama di sini ini dinamakan dengan irrational stage, atau di mana di sini uh, belum efektif seperti itu. Karena ya, peningkatan input di sini masih meningkatkan produktivitas. Tapi untuk di stage kedua di sini ini dinamakan dengan rational stage, di mana di sini sudah rasional, tetapi keuntungan di sini sangat maksimum. Dan untuk stage ketiga di sini ini dinamakan dengan irrational stage. Di sini juga tidak efektif karena di sini setiap peningkatan input justru menurunkan output seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada teori fungsi produksi, di mana di sini ada fungsi produksi Kopdokles yang di mana ditransformasikan menjadi logaritma supaya variabel variabel dalam model di sini itu linear, begitu.
Nah, selanjutnya di sini ada kerangka penelitian dan untuk hipotesisnya di sini yaitu yang pertama diduga tren laju alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada tahun penelitian di Kabupaten Sleman adalah positif, diduga terjadi tren alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada periode penelitian. Dan untuk yang kedua, di sini diduga PDRB sektor pertanian dan produktivitas padi berpengaruh negatif, sedangkan laju pertumbuhan penduduk, jumlah industri dan hotel serta PBBP 2 ini berpengaruh positif terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Serta setelah diterapkan kebijakan rencana tata ruang wilayah, di mana alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Sleman ini diduga lebih rendah dibandingkan kebijakan sebelum dilakukan kebijakan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, di sini hipotesis yang ketiga diduga laju luas lahan sawah berpengaruh negatif, sedangkan UMR berpengaruh positif. Serta setelah diterapkan kebijakan PLP 2B, nilai produksi padi yang hilang di Kabupaten Sleman ini diduga lebih rendah dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan. Begitu. Selanjutnya di sini untuk metode, di mana metode di sini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder berbentuk deret waktu atau time series selama periode penelitian. Dan ada beberapa sumber yang saya gunakan seperti yang tertera di presentasi ini. Nah, selanjutnya di sini yaitu asumsi dan juga batasan masalah, di mana diasumsikan kebijakan tata ruang di sini mengacu pada Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah pada tahun 2021 sampai 2041 dengan mempertimbangkan Perda nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah pada tahun 2011 sampai 2031. Dan untuk kebijakan pelindungan lahan pertanian di sini analisis ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai PLP 2B dan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 yang diperbarui menjadi Perda DIY Nomor 6 Tahun 2021, di mana Sleman di sini mengacu pada Perda Sleman Nomor 6 Tahun 2020 mengenai PLP 2B. Begitu, di mana alih fungsi lahan di sini diukur berdasarkan laju perubahan atau penurunan luas lahan sawah selama periode penelitian. Dan untuk kehilangan produksi padi ini dikonversikan menjadi konversi gabah sebesar 62,02% dan diasumsikan konstan selama periode penelitian. Dan yang terakhir ini pemenuhan kebutuhan konsumsi beras ini diperhitungkan menggunakan konsumsi beras per kapita pada tahun 2023 sebesar 62,75 kg per kapita per tahun yang diasumsikan konstan. Dan untuk batasan masalahnya di sini variabel jumlah hotel ini mencakup hotel berbintang dan non berbintang yang tercatat dalam data resmi. Variabel jumlah industri dibatasi pada industri besar dan menengah. Analisis ini difokuskan pada dampak alih fungsi lahan terhadap produksi padi dan tidak mencakup komoditas pertanian lainnya. Dan untuk estimasi pemenuhan konsumsi beras, di sini menggunakan konsumsi beras per kapita pada tahun 2023 dan tidak memperhitungkan perubahan konsumsi antar tahun. Dan untuk batasan masalah yang terakhir yaitu analisis dampak alih fungsi lahan terhadap pangan ini dibatasi pada kehilangan produksi padi, konversi padi menjadi beras, dan juga estimasi pemenuhan konsumsi beras penduduk. Dan di sini ada definisi dan juga pengukuran variabel. Di sini ada variabel trika, variabel bebas, dan juga variabel tambahan, dan juga ada variabel dummy. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini metode analisis data. Di sini untuk analisis laju alih fungsi lahan ini menggunakan analisis laju secara parsial dan juga kontinu. Dan untuk analisis tren, di sini menggunakan model linier atau tren linier seperti itu. Dan untuk metode analisis selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan, di mana di sini untuk variabel dependennya yaitu luas lahan sawah yang beralih fungsi. Untuk variabel dependennya ada PDRB, laju pertumbuhan penduduk, jumlah industri, dan hotel, PBBP 2, produktivitas padi, dan juga dummy kebijakan tata ruang wilayah. Dan untuk uji asumsi klasiknya di sini ada uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Dan untuk uji statistiknya di sini ada koefisien determinasi, uji simultan, dan juga uji parsial. Dan di sini selanjutnya ada dampak terhadap produksi padi. Di sini menggunakan estimasi produksi dengan menghitung total produksi padi yang hilang dan juga nilai ekonomi dari produksi padi yang hilang seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada estimasi pemenuhan konsumsi beras, di mana produksi beras yang hilang ini dihitung
dan nantinya akan dicari bagaimana konsumsi beras per kapita per tahunnya dan juga per harinya yang mampu dipenuhi seperti itu akibat alih fungsi lahan sawah. Selanjutnya di sini ada analisis regresi mengenai dampak terhadap produksi padi. Untuk variabel dependennya di sini nilai produksi padi yang hilang. Untuk variabel independennya ada laju penurunan luas lahan sawah, UMR, dan juga DAMI PLP 2B. Nah, selanjutnya untuk uji, yaitu ada uji asumsi klasik, ada uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan untuk uji statistiknya ada koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial atau uji T. Selanjutnya di sini ada bab 4 mengenai gambaran umum. Di sini ada letak geografis dan juga administratif, di mana di Kabupaten Sleman di sini memiliki wilayah 574,82 km persegi yang terdiri atas 17 kecamatan, 86 kelurahan, dan 1.212 dusun, di mana di sini untuk pusat pemerintahnya berada di Kecamatan Sleman. Dan di sini untuk Kabupaten Sleman sendiri beriklim tropis basah gitu. Nah, untuk keadaan demografi, di sini untuk uh, gambar di sini ada gambar jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, di mana di sini untuk laju pertumbuhan penduduk ini bertambah dari 762.000 jiwa pada tahun 2000, pada tahun 1991 menjadi 1,15 juta jiwa pada tahun 2023. Dan untuk laju pertumbuhan penduduknya di sini juga berfluktuasi, begitu, dari 0,29% menjadi 2,22%, kisaran di antara itu, begitu. Dan selanjutnya di sini ada nilai PDRB real sektor pertanian per kapita dan PDRB real sektor pertanian, begitu. Dan di sini untuk nilai real sektor pertanian ini meningkat dari 1 miliar, mohon maaf, ini menjadi 2,5 miliar pada tahun 2023, begitu. Selanjutnya di sini ada gambar mengenai total jumlah industri dan juga di sini industri besar dan juga industri sedang gitu. Dan untuk jumlah industri ini menunjukkan tren yang meningkat juga dari 13.262 unit pada tahun 1991 menjadi 17.005 unit pada tahun 2018 di sini itu, dan menurun signifikan pada tahun 2020 dan mencapai puncaknya kembali pada tahun 2023 sebesar 12.070 unit begitu. Dan untuk selanjutnya ada gambar jumlah hotel berbintang dan non berbintang. Di sini untuk jumlah hotel ini menunjukkan tren yang meningkat selama periode penelitian, di mana hotel non berbintang di sini mendominasi dari 122 unit pada tahun awal periode penelitian menjadi 715 unit pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2023 di sini menjadi 71. Selanjutnya di sini mengenai produktivitas padi, di mana di sini produktivitas padi di sini berfluktuasi, begitu. Yang pada tahun 2023 ini mencapai 5,06 ton per hektar atau dengan rata-rata selama periode penelitian di sini adalah 5 sampai 7 ton per hektar. Dan untuk selanjutnya di sini ada PBBP 2, di mana di sini menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan juga, dan di sini meningkat dari 207.000 pada tahun awal periode penelitian menjadi 7,59 juta pada akhir periode penelitian begitu. Untuk penerimaan tertinggi ini tercatat pada tahun 2022. 2022 di sini sebesar 7,78 juta. Selanjutnya, di sini untuk pembahasan, di sini ada yang pertama, untuk pembahasan yang pertama, di sini laju dan juga tren alih fungsi lahan. Di sini ada gambar luas lahan sawah di Kabupaten Sleman, di mana di sini untuk luas lahan sawahnya bisa terlihat dari awal periode penelitian, di sini sebesar 25.621 hektar menjadi 15.895 hektar pada akhir periode penelitian dengan rata-rata sebesar 22.232 begitu. Nah, untuk gambar yang di sebelah kanan saya di sini ada
gambar mengenai alih fungsi lahan sawah, begitu. Di sini juga berfluktuasi dan untuk totalnya di sini sebesar 47,17% untuk lajunya, begitu. Untuk alih fungsi lahannya sebesar 9.937 hektar dan untuk rata-ratanya sebesar 301,12 hektar per tahun, begitu. Dan untuk penurunan tertinggi itu ada pada tahun 2017 di sini itu sebesar minus 12,41%. Begitu. Untuk penurunan terbesar kedua itu pada tahun 2022 di sini sebesar 6,66%, begitu. Dan untuk totalnya itu sebesar 47,17%. Dan di mana di sini terlihat bahwa pada tahun 2007 mengalami lonjakan dan di sini diduga adanya implementasi peraturan Bupati Sleman nomor 21 tahun 2017 sebagai pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2015 yang mengatur izin pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan untuk pembangunan non sawah pada tahun 2022 dan tahun 2022 di sini juga mengalami lonjakan. Di sini diduga penerapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2021 sampai 2041 gitu dan Perda nomor 3 tahun 2021 yang mendorong pengembangan kawasan strategis infrastruktur pemukiman perdagangan dan jasa sehingga di sini mendapat tekanan terhadap lahan sawah. Di sini lahan sawahnya uh, ada tekanan gitu. Selanjutnya di sini mengenai tren, di mana tren di sini uh, faktor waktu di sini berpengaruh signifikan terhadap laju penurunan luas lahan sawah, tetapi di sini koefisiennya yang negatif di sini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya waktu luas lahan sawah di sini cenderung terus menurun, begitu. Dan di mana diproyeksikan di sini mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan sawah ini masih akan terus berlangsung apabila tidak diimbangi dengan upaya perlindungan dan juga percetakan sawah baru. Nah, untuk tujuan yang kedua, selanjutnya ini ada estimasi faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah. Di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, di mana di sini untuk normalitasnya di sini berdistribusi normal. Untuk probabilitas Jarvie-Beranya lebih dari 0,05. Untuk uji multikolinearitas di sini terdapat beberapa korelasi antar variabel di sini. Terutama untuk variabel X1, X3, X1, X4, X3, X4, dan juga X1 dan juga dummy. Di sini terdapat korelasi. Namun di sini kondisi tersebut ini masih dapat ditoleransi karena tidak terjadi multikolinearitas yang sempurna, sehingga model regresi ini tetap dapat digunakan untuk analisis penelitian. Nah, selanjutnya di sini ada heteroskedastisitas, di mana di sini untuk menggunakan uji Gleiser, di mana probabilitas chi-square-nya di sini sebesar 0,954, ini lebih besar dari 0,05 dan di sini tidak mengalami heteroskedastisitas, autokorelasinya juga tidak terdapat autokorelasi karena lebih besar dari 0,05, di sini sebesar 0,2163. Nah, selanjutnya untuk analisis linier berganda, di mana di sini uh, sebanyak 24,81% variasi alih fungsi lahan sawah dilihat dari agistic R square-nya di sini dijelaskan oleh variabel independen dalam model yaitu BDRB real sektor pertanian, laju pertumbuhan penduduk, jumlah industri dan hotel, PBBP2 produktivitas padi dan juga DAMI kebijakan rencana tata ruang wilayah. Sementara itu untuk 75,19% sisanya ini dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nah, untuk variabel independennya yang digunakan secara di sini uh, bersama-sama ini berpengaruh signifikan di mana probabilitas F statistiknya ini sebesar 0,03 begitu. Dan selanjutnya untuk PDRB sektor pertanian di sini
Untuk variabel independennya, untuk variabel PDRB sektor pertanian ini memiliki koefisien negatif sesuai dengan hipotesis, namun tidak berpengaruh signifikan di sini. Nah, di sini peneliti juga berasumsi bahwa sesuai dengan teori Ricardian Red dari David Ricardo, peningkatan PDRB sektor pertanian ini meningkatkan nilai ekonomi usaha tani sehingga keuntungan lahan pertanian ini semakin tinggi dan petani cenderung mempertahankan lahan sawahnya. Dan untuk laju pertumbuhan penduduknya di sini memiliki koefisien positif, di sini sesuai dengan hipotesis, namun tidak berpengaruh signifikan di mana di sini diasumsikan bahwa peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini meningkatkan permintaan lahan non pertanian sehingga berpotensi mendorong alih fungsi lahan sawah dan ini sesuai dengan land demand theory begitu. Dan selanjutnya ada variabel jumlah industri dan juga jumlah hotel. Di sini koefisiennya positif dan berpengaruh signifikan terhadap alih fungsi lahan sawah dan di sini peneliti berasumsi bahwa peningkatan jumlah industri dan juga hotel ini meningkatkan permintaan lahan non pertanian sehingga mendorong alih fungsi lahan sawah dan ini sesuai dengan teori lokasi pertanian dari von Thunen seperti itu. Selanjutnya di sini ada variabel PBBP2. Di sini untuk koefisiennya itu negatif dan berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 90% dengan p-value-nya sebesar 0,06. Nah, namun di sini tidak sesuai dengan hipotesis, begitu. Karena di sini hipotesisnya yaitu untuk PBP2 di situ berpengaruh positif, begitu. Dan di sini peneliti ini berasumsi bahwa peningkatan penerimaan PBBP2 ini tidak selalu mencerminkan bertambahnya alih fungsi lahan sawah, melainkan juga dipengaruhi oleh penyesuaian NJOP atau nilai jual objek pajak, kepatuhan wajib pajak, dan dioptimalisasi pemungutan pajak daerah, begitu. Dan produktivitas padi atau X2 di sini memiliki koefisien positif, koefisiennya positif, dan untuk di sini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan 90%, begitu. Namun tidak sesuai dengan hipotesis, karena di hipotesis itu berpengaruh negatif, begitu. Peneliti di sini berasumsi bahwa meningkatkan produktivitas ini belum mampu menekan alih fungsi lahan sawah karena keputusan alih fungsi ini lebih dipengaruhi oleh tingkat nilai ekonomi lahan non pertanian meskipun produktivitasnya ini dapat dipertahankan melalui intensifikasi pertanian begitu. Dan untuk variabel dummy atau dummy kebijakan rencana tata ruang wilayah di sini memiliki koefisien yang positif tapi di sini tidak sesuai dengan hipotesis dan tidak berpengaruh signifikan. Di mana peneliti ini berasumsi bahwa implementasi rencana tata ruang wilayah di sini belum optimal dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah akibat tekanan pembangunan dan belum optimalnya penerapan zonasi. Begitu. Dan ini juga sejalan dengan beberapa penelitian dari Irwan dan juga Seto et al. Yang menyatakan bahwa tekanan pembangunan dan ekspansi perkotaan ini sering melampaui efektivitas regulasi tata ruang. Nah, selanjutnya di sini untuk tujuan yang ketiga, estimasi dampak alih fungsi lahan sawah terhadap nilai produksi padi yang hilang di Kabupaten Sleman. Di sini yang pertama ada total produksi padi yang hilang, di mana di sini untuk produksi padi, untuk totalnya itu sebesar 55.929 ton, dan untuk eh, paling rendah total produksinya itu pada tahun 2001 sebesar 67 ton dan untuk paling tinggi itu pada tahun 2017 di sini sebesar 15.551 ton dengan rata-rata 1.695 ton selama periode penelitian. Selanjutnya di sini ada nilai produksi padi yang hilang. Nah, untuk nilai produksi padi yang hilang ini dihitung dari total produksi padi yang hilang dikalikan harga gabah per tahunnya. Yang di sini menggambarkan nilai ekonomi dari kehilangan produksi akibat alih fungsi lahan sawah. Nah, di sini untuk rata-rata kehilangan produksinya ini sebesar
miliar, untuk total nilainya ini sebesar 215,69 miliar. Dan untuk paling rendah ini pada tahun 2001 sebesar 87,54 juta, dan paling tinggi itu pada tahun 2017 di sini 80,28 miliar gitu. Dan di mana di sini secara umum alih fungsi lahan sawah ini menyebabkan kerugian ekonomi pada sektor pertanian di Kabupaten Sleman. Selanjutnya di sini ada pemenuhan konsumsi beras penduduk, di mana di sini konsumsi beras penduduk di sini untuk rata-rata jumlah penduduk yang kebutuhan berasnya dapat terpenuhi per tahunnya ini sebesar 17.291 jiwa per tahun atau sebesar 1,53% dengan totalnya itu sebesar 570.610 jiwa, dan untuk jumlah penduduk yang kebutuhan berasnya dapat dipenuhi per hari itu sebesar 6.311.212 jiwa per hari per tahun gitu. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai produksi padi yang hilang. Di sini untuk uji asumsi klasiknya ada uji normalitas, multikolinearitas. Di sini berdistribusi normal karena probabilitas Charcuteria-nya ini lebih besar dari 0,05. Dan untuk multikolinearitas di sini kurang dari 0,8. Jadi sehingga di sini disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi. Nah, selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas di sini menggunakan uji Gletser diperoleh probabilitas chi-square-nya sebesar 2, mohon maaf sebesar 0,246 atau lebih besar dari 0,05, dan di sini tidak mengalami heteroskedastisitas. Dan selanjutnya untuk uji autokorelasi di sini menggunakan uji Lagrange multiplier, di mana di sini nilai probabilitas chi-square-nya sebesar 0,6654, ini lebih besar dari 0,05, dan di sini tidak mengalami autokorelasi. Nah, selanjutnya di sini untuk analisis linear regresi linear bergandanya, di sini untuk adjusted R square-nya ini sebesar 0,8, artinya 80,35% variasi nilai produksi padi yang hilang ini dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu laju luas lahan sawah, UMR, dan juga kebijakan PLP2B atau kebijakan pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk uji F-nya di sini menunjukkan bahwa model regresi ini berpengaruh signifikan secara simultan di sini. Nah, untuk uji T-nya ini menunjukkan bahwa laju luas lahan sawah ini berpengaruh negatif dan signifikan pada 99%, UMR Sleman ini berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%, dan kebijakan PLP2B di sini negatif dan signifikan pada 95%. Nah, selanjutnya di sini penjelasan mengenai variabel laju luas lahan sawah. Di sini untuk laju luas lahan sawah memiliki koefisien yang negatif sesuai dengan hipotesis dan berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi padi yang hilang. Di mana di sini peneliti berasumsi bahwa semakin besar penurunan luas lahan sawah akibat alih fungsi lahan, ini semakin besar pula nilai produksi padi yang hilang karena berkurang luas areal budidaya padi di Kabupaten Sleman. Dan untuk UMR-nya di sini memiliki koefisien yang positif sesuai dengan hipotesis dan berpengaruh signifikan. Nah, di sini peneliti berasumsi bahwa UMR ini mendorong pergeseran tenaga kerja dan aktivitas ekonomi ke sektor non-pertanian, dari sektor pertanian ke non-sektor pertanian, sehingga meningkatkan alih fungsi lahan sawah dan nilai produksi padi yang hilang. Dan ini sesuai dengan teori von Thunen. Nah, selanjutnya untuk dummy kebijakan PLP2B, di sini memiliki koefisien yang negatif dan sesuai dengan hipotesis, di sini berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Di sini peneliti berasumsi bahwa PLP2B ini berkontribusi menekan kehilangan nilai produksi padi, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tekanan pembangunan dan konsistensi implementasi kebijakan. Begitu, selanjutnya di sini ada kesimpulan dan juga saran.
Untuk kesimpulan yang pertama yaitu alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Sleman pada periode penelitian ini ditentukan oleh rata-rata laju penurunan luas lahan sawah sebesar 1,47% per tahun dengan tren alih fungsi lahan sawah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan untuk kesimpulan yang kedua, di sini faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Sleman. Di sini untuk jumlah industri dan hotel, produktivitas padi serta PBBP2. Di sini peningkatan jumlah industri dan hotel serta produktivitas padi ini cenderung diikuti oleh meningkatnya alih fungsi lahan sawah. Sedangkan peningkatan PBBP2 ini cenderung diikuti oleh menurunnya alih fungsi lahan sawah. Sementara PDRB sektor pertanian, laju pertumbuhan penduduk dan kebijakan rencana tata ruang wilayah tidak terbukti berpengaruh terhadap alih fungsi lahan sawah. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, ini alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Sleman mengakibatkan kehilangan produksi padi sebesar 55.929 ton dengan nilai kerugian ekonomi mencapai 215,69 miliar. Dan kehilangan tersebut ini setara dengan produksi beras sebesar 35.805 ton yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras penduduk sekitar 570.610 jiwa selama periode penelitian. Dan selain itu, semakin besarnya laju penurunan lahan sawah dan semakin OMR, ini juga semakin besar nilai produksi padi yang hilang. Dan sedangkan setelah diterapkan kebijakan PLP2P, nilai produksi padi yang hilang ini cenderung lebih rendah dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan. Nah, selanjutnya di sini untuk saran, yang pertama pemerintah Kabupaten Sleman ini perlu memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui optimalisasi implementasi rencana tata ruang wilayah dan juga PLP2P serta peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian yang produktif. Dan untuk yang kedua, ini pengembangan sektor non-pertanian, khususnya hotel dan industri, ini perlu diarahkan melalui penerapan zonasi rencana tata ruang wilayah yang berorientasi pada pembentukan lahan sawah produktif agar pembangunan wilayah ini tidak meningkatkan alih fungsi lahan sawah. Dan untuk yang terakhir, efektivitas kebijakan PLP2P ini perlu dievaluasi dan diperkuat melalui peningkatan perlindungan lahan sawah, dukungan teknologi pertanian, perbaikan jaringan irigasi, dan juga pemberian insentif kepada petani untuk mengurangi kehilangan produksi padi dan kerugian ekonomi. Begitu. Selanjutnya ya ini daftar pustaka. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.